keharaman-keharaman bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, sedang berhadas besar, itu ada 6 perkara. Yang mana 4 sama dengan yang diharamkan saat tidak mempunyai wudhu, dan ketika junub ini, ketika berhadas besar ini ditambah 2. Yang 4 tersebut kita ulangi. Yang pertama adalah as-shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajirullah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi khususan Ja'far bin Zaykhan as-Sagaf bil Qadir bin Hasan Sagaf Bukar Muhammad as-Sagaf wa usulihim wa furu'ihim, ثم إلى روح خصوصا سيد أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفروعه، ثم إلى روح خصوصا عبد الرحمن ومسلم وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang makruh-makruhnya mandi. Kemudian juga kita sudah dibahas tentang macam-macam mandi yang disunahkan. Sekarang kita menginjak bab berikutnya, yaitu pada halaman 22 kitab Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim, tentang menerangkan keharaman-keharaman bagi orang yang junub. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu 'alal junubi 6 asya'a, as-salatu wat-tawafu wa mas'ul mushafi wa hamluhu wa lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an biqasdil qira'ah. Keharaman-keharaman bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, sedang berhadas besar, itu ada 6 perkara. Yang mana 4 sama dengan yang diharamkan saat tidak mempunyai wudhu, dan ketika junub ini, ketika berhadas besar ini ditambah 2. Yang 4 tersebut kita ulangi. Yang pertama adalah as-shalah. Orang yang sedang junub haram hukumnya untuk melaksanakan sholat ataupun yang sejenis dengan sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ataupun sholat jenazah, sholat khusuf dan lain sebagainya. Itu hukumnya haram bagi orang yang sedang berhadas besar atau junub. Yang berikutnya adalah at-tawaf, mengelilingi Ka'bah. Hukumnya menurut Imam Syafi'i adalah haram jika dia dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Ini pembahasannya sama seperti kemarin tentang macam-macam keharaman bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, yaitu ada 4. Kemudian yang kelima, walubthu fil masjid, bagi orang yang berhadas besar atau yang sedang junub, itu hukumnya haram berdiam diri di masjid. Dihukumi berdiam diri at-taraddud, yaitu mondar-mandir
keliling antara pintu sini, dia jalan-jalan di dalam masjid, keluar lagi di pintu situ, maka hukumnya adalah haram. Itu kalau mondar-mandir dan dia dalam keadaan junub atau berhadas besar. Kemudian yang terakhir atau yang keenam daripada perkara-perkara yang haram dilaksanakan bagi orang yang junub adalah wa qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan tujuan Al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram. Kalau membaca Al-Qur'an akan tetapi bukan tujuan membaca Al-Qur'an, dengan tujuan yang lain, misal dia mempunyai wirid, mempunyai zikir yang ada Al-Qur'annya, dia mempunyai kebiasaan sebelum tidur membaca ayat kursi, sedangkan dia dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan hadas besar membaca ayat kursi, itu hukumnya tidak masalah. Kenapa? Karena bacaan tersebut bukan bertujuan, bukan niatan untuk membaca Al-Qur'an, akan tetapi berniatan membaca zikir yang setiap hari ia lakukan. Jadi keharaman-keharaman bagi orang yang berhadas besar, bagi orang yang junub itu ada 6. Salat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berdiam diri di masjid, dan membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca Al-Qur'an. Kemudian bab berikutnya yaitu tentang najasah, tentang najis. An-najasah lughatan al-mustagdzar wa syar'an mustagdzarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Najis secara bahasa adalah segala sesuatu yang mengotori. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Apapun yang kotor itu disebut najis secara bahasa. Ingus, ludah, secara bahasa itu disebut najis. Kenapa? Karena kotor. Namun yang kita akan bahas adalah secara syariat. Apa itu najis secara syariat? Adalah mustagdzarun, kotoran yamna'u sihhatas shalah haitsu lam yurakhis, kotoran yang mencegah kesahan salat. Kotoran yang mencegah kesahan salat. Seperti apa? Kotoran binatang, kotor dan mencegah kesahan salat. Tapi ada ketentuan, haitsu lam yurakhis, sekiranya tidak dimaafkan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Tapi kalau ada keringanan maka tidak masalah. Contoh, jika seseorang ingin sholat, ingin ibadah yang mensyaratkan harus suci, akan tetapi dia dalam keadaan kesulitan untuk mendapatkan air atau mendapatkan alat-alat sesuci, maka orang tersebut wajib sholat meskipun tidak ada air, meskipun tidak dalam keadaan suci. Kenapa? Lihurmatil waqti, karena menghormati waktu sholat tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, saya ulangi, najis secara syarat adalah kotoran yang mencegah kesahan salat, yang tidak ada rukhsah, yang tidak ada keringanan. Kalau ada keringanan maka tidak masalah. Mungkin pada pertemuan kali ini kita cukup 2 bab saja, dan insya Allah besok kita akan membahas tentang pembagian najis. Ini sudah mulai agak seru ke belakangnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.